Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya Devina Gunawan dari kelas 12 IPA 2 absen 10 akan membuat video praktikum korosi. Alat yang digunakan ada kertas, minyak, air, gelas plastik, paku, fiksal, air lemon, garam, dan juga sendok plastik. Setelah menyiapkan alat dan bahan, selanjutnya saya akan membuat berbagai macam larutan. Nah, larutan-larutan yang akan digunakan ini menggunakan bahan-bahan yang memang sudah tersedia di rumah saya. Yang pertama adalah saya akan membuat larutan garam atau larutan NaCl. Nah, caranya adalah dengan saya memasukkan garam ke dalam gelas plastik, lalu akan ditambahkan dengan air secukupnya, kemudian diaduk menggunakan sendok sampai garam-garam tersebut larut secara merata di dalam air. Nah, selanjutnya adalah saya akan membuat larutan asam, yang mana saya menggunakan perasan dari jeruk lemon yang mengandung asam sitrat. Nah, selanjutnya adalah saya menggunakan air dari fiksal yang mengandung hydrochloric acid atau HCl. Nah, air yang sebelumnya tadi masih sisa, saya gunakan kembali sebagai salah satu bahan uji coba. Lalu saya menyiapkan gelas-gelas lain, yang satunya gelas kosong dan yang satunya lagi berisi minyak. Lalu saya menyiapkan paku. Nah, selanjutnya saya akan memasukkan satu paku ke dalam 6 gelas berbeda yang sebelumnya sudah disediakan. Langkah berikutnya, saya akan meletakkan gelas-gelas tadi sesuai dengan namanya di kotak-kotak yang sudah saya sediakan sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah mengisi tabel pengamatan jumlah karat yang sudah dibuat sebelumnya dan diisi mulai dari hari pertama sampai hari ke-7. Nah, berikut ini adalah hasil pengamatan jumlah karat yang sudah saya dapatkan selama 7 hari. Pengamatan pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, dan hari ketujuh. Dan ini adalah gambar dari masing-masing isi gelas yang sudah didiamkan selama 7 hari.
Nah, ini adalah hasil akhir dari paku yang sudah diamati selama 7 hari sebelumnya. Dan yang ini adalah tabel pengamatan jumlah karat yang sudah saya isi dari hari pertama sampai hari ke-7. Saya akan menjelaskan lebih detail dari hasil tabel pengamatan. Pada gelas kosong, paku mulai berkarat pada hari kedua dan sampai seterusnya karat bertambah banyak. Pada gelas berisi air, paku mulai berkarat pada hari ketiga sampai hari seterusnya dan bertambah banyak. Sebagian karat menempel pada paku dan sebagian lagi larut dalam air. Warna air yang berada di dalam gelas menjadi kuning kecoklatan. Gelas yang berisi air garam, paku mulai berkarat pada hari keempat sampai seterusnya dan bertambah banyak. Karat yang menempel pada paku juga ikut larut dalam air, sehingga warna air menjadi kuning sedikit kecoklatan. Pada gelas berisi minyak, air lemon, dan air fiksal, paku tidak berkarat sama sekali dari hari pertama sampai hari ke-7. Warna minyak tidak berubah, warna air lemon menjadi keruh, dan warna fiksal yang sebelumnya biru pada hari pertama sudah berubah menjadi hijau saat hari kedua sampai seterusnya. Nah, dari hasil pengamatan korosi selama 7 hari, dapat diketahui bahwa paku yang berkarat berada pada gelas yang kosong, gelas berisi air, dan berisi air garam. Sedangkan pada gelas yang berisi minyak, air lemon, dan air fiksal, paku tidak berkarat sama sekali. Korosi tidak terjadi pada paku karena tidak adanya kontak langsung antara oksigen, air, dan juga paku, seperti di dalam minyak, air lemon, dan air fiksal. Sedangkan paku yang mengalami korosi disebabkan karena adanya kontak langsung dengan oksigen, air, dan paku itu sendiri. Nah, dari hasil yang ada, dapat diketahui bahwa adanya faktor-faktor yang mempercepat dan juga menghambat terjadinya korosi. Faktor-faktor yang mempercepat korosi antara lain adanya kontak dengan oksigen dan air secara bersamaan, kontak dengan larutan elektrolit garam atau NaCl, dan juga karena permukaan besi atau paku yang tidak rata. Sedangkan untuk faktor yang menghambat korosi antara lain tidak adanya kontak dengan oksigen dan air secara bersamaan, misalnya pada minyak, dan juga adanya sifat keasaman, misalnya pada air lemon dan air fiksal. Asam-asam yang terkandung pada air lemon atau asam sitrat dan air fiksal atau HCl, hydrochloric acid, seharusnya menjadi penyebab terjadinya korosi. Namun dari hasil praktikum, keadaannya justru berbanding terbalik, yaitu faktor asam tersebut menghambat terjadinya korosi. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari praktikum kali ini adalah korosi merupakan peristiwa di mana rusaknya benda-benda logam akibat pengaruh lingkungan dengan proses elektrokimia. Faktor yang mempercepat terjadinya korosi antara lain adanya kontak dengan oksigen dan air secara bersamaan, kontak dengan larutan elektrolit garam atau NaCl, dan permukaan besi atau logam yang tidak rata. Sedangkan faktor yang menghambat terjadinya korosi antara lain tidak adanya kontak dengan oksigen dan air secara bersamaan, misalnya pada minyak. Adapun dari hasil praktikum ini, saya bisa mengetahui bahwa pencegahan korosi dapat dilakukan dengan menjauhkan logam atau besi dari kontak langsung dengan oksigen atau air, seperti dengan melapisinya dengan bahan yang tidak mudah berkarat atau bahan yang tidak dapat bereaksi dengan oksigen, sehingga logam dapat berada dalam keadaan bebas oksigen dan tidak mengalami korosi. Sekian dan terima kasih, semoga penjelasan dari praktikum korosi kali ini bisa dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua.